Berlindung kita kepada Allah berkat kemuliaan, kehebatan, keagungan
yang ada hanya siksa, tangisan, jeritan, ujiatan. Itulah neraka. Bermacam-macam siksaan terus menerus disiksa. Makanya ujar malaikat, al-wailu liman dakhala, celaka bagi orang yang masuk ke dalamnya. Itu wajah yang kedua. Wa biwajhin yanzuru yaqulu tuba liman dakhalaha, dan wajah yang kedua yanzuru ilal jinan, dia memandang kepada surga. Wa yaqulu, dan dia berkata tuba liman dakhalaha, beruntung benar, kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, ini wajah yang ketiga. Semacam itu kata-katanya. Untung benar bagi orang yang memasukinya. Makanya kalau ada untung, yang ada di dalam surga itu kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Ada lagi kesakitan. Kasus uban jangan ada di sana, kalimpanan jangan ada. Lamunnya ada di surga kalimpanan berarti masih ada katanya mah. Mun ada dalam surga itu kasus uban berarti masih ada katanya mah. Maka oleh sebab itu di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Ada lagi yang sakit, sulit, ada lagi. Sebabnya tidak lain adalah di dalam surga itu apa yang kita kehendaki diadakan oleh Allah. Nah, itu mengulah nangkala sakit hati, mengulah bahagia dalam surga. Karena apa yang kita kehendaki ada. Di dunia ini kita sakit hati karena banyak yang kita kehendaki kada tercapai. Anda tahu ni baik bani rusak, sakit hati, kehendak ada tercapai. Hendak tahu minukar emas, duitnya ada, sakit hati. Jadi dunia ini tampaknya sakit hati. Kebanyakan apa yang kita kehendaki ada tercapai. Kalau di dalam surga apa yang kita kehendaki diadakan oleh Allah, maka oleh sebab itu tidak ada lagi di sana kesulitan, tidak ada lagi di sana kerugian, yang ada hanyalah kesenangan terus menerus. Namun di dalam dunia ini kalau kita silih berganti, kadang-kadang kita kehendaki ada, kadang-kadang ada, tak ada gembira, tak ada sedih. Nah, itu di dalam dunia. Karena kehendak kita kada tercapai, lalu timbul sedih. Nah, itu penyebab dalam surga itu gembira terus. Karena di sana ada lagi kesengsaraan, kesedihan. Semuanya diadakan oleh Allah. Sementara dalam dunia ini sudah kita ketahui berataan, pasti silih berganti. Nah, itu wajah yang ketiga. Muha malaikat itu memandang ke arah surga dan dia berkata, beruntung benar orang yang masuk ke dalam surga itu. Nah, mudah-mudahan kita berataan. Wabil khusus yang hadir pada hari ini, Allah jadikan anak-anak zuriat keturunan kita orang-orang yang saleh, suka ibadah kepada Allah. Amin. Yang keempat, wa biwajhin yanzuru ilal arsyir rahman, wajah yang keempat dia memandang kepada arasy-Nya Allah, memandang kepada arasy. Di atas sana ada arasy, di atas langit sana. Wa yaqulu, dan dia berkata, Rabbirham wa la tu'adhib sha'ima Ramadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita garis bawahi. Hadis Nabi ini yang kita garis bawahi, ya yang keempat nih. Masalah puasa, masalah bulan Ramadan. Ujar malaikat muhanan keempat ini berkata, ya Allah, kasih sayangi dan jangan engkau menyiksa akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan harapan dan doa kita kepada Allah,
Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Arti diterima, Allah beri pahala. Karena banyak orang yang berpuasa pahalanya separuh dia lagi ketinggian. Ada yang seperapat bagi pahalanya, ada yang kada pahala. Masih untung ia puasa daripada kada berpuasa, mana kada dapat pahala, mana disiksa, mana akunnya juga. Pian memakai puasa tapi kada disiksa, tapi kada puasa tapi disiksa. Akun puasa Allah, nah akun puasa tapi kada disiksa, walaupun kada diberi pahala, asal jangan disiksa. Menyangka puasa itu disiksa oleh Allah. Dalam sebuah hadis, orang-orang yang kada berpuasa tanpa udzur, maka tumit-tumitnya ke atas ditali, muhanya ke bawah, kemudian giginya ketulan berataan, gusinya hancur ke dalam kuburan. Nah ini akibat kada puasa. Orang yang kada puasa tanpa udzur, lamunnya udzur, nah itu kada jadi masalah. Arti kada jadi masalah, kada berdosa dengan syarat diqadha. Biar diisi lagi. Jadi ujar lagi biar aku esok terdapat puasa. Kenapa esok merimbat kada tahan? Hari ini esok panas, perkiraan cuaca panas esok. Ujar nang bini kada pulih biar kada puasa. Mbah nang jujur kaya apa? Ulun mendengar pengajian bahwasanya wajib puasa. Wajib tukang puasa. Nah, pian berniat dulu puasa. Karena makan sahur siang, tengah hari, apabila yang kada tahan hanya pian bekerja. Munya pian tahan aja terus akan puasa. Mun kada puasa berdosa. Titik habis kisah. Supaya lepas daripada dosa, puasa dulu, berniat dahulu puasa. Nah kaina mun yang kada tahan juga, asa hendak siup, asa hendak raung, hanya rai bekerja. Tapi kita kan diberi akal oleh Allah. Lamunnya bujur-bujur hendak puasa, insya Allah tahan je. Tulak isung-sung, kaina jam 10, nabi nama-nama sepuluh. Hendak kamarian turun-turun pulang kayak satu turun, mun hendak juga kalau aja tuh. Tapi mun hendak juga ya kayak tadi puasa dulu, mun kada tahan baca. Munnya sesudah bulan Ramadan kayaknya dibayari. Lamunnya ada kayak itu, ayo mun sanggup menahan siksa dengan neraka, silakan aja situ. Namun ya sekadar tahan sudah. Abu Nawas juga ada tahan, Abu Nawas. Tiap jumaat Abu Nawas menjadi ilahi lasturil firdausi ahla. Ya Allah, ulun kada pantas masuk surga biar. Cakap biasa ditanya, ulun ni masuk surga biar kada pantas. Ulun kaya ulun ni Abu Nawas nak masuk surga kada pantas. Amal ulun membayari surga kada mayo. Cuma masuk neraka ulun kada tahan. Maka oleh sebab itu ampuni dosa ulun menjadi Abu Nawas, anak Abu Nawas. Tertahan di sini. Nah jadi wajah yang keempat, wajahnya itu memandang kepada arasy kebesaran Allah dan dia berdoa, ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad dan jangan engkau siksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun salah kada puasa juga pihak rugi benar. Amun tentu hidup tahun akan datang. Kalau mati benar rugi banyak dari bangun saudara puasa. Lamun orangnya berakal, sehat, pulang. Namunnya orangnya kekeringan tadi jadi masalah. Atau orangnya tua, umur 70, 80, kada puasa sidin. Nah itu uzur ngarannya. Nah cuma apabila awak sehat, asa nyaman, wajib mengqadha. Lamunnya asa kada tahan biar mengqadha, bayar fidyah, hitungi berapa hari kada puasa. Sebulan kada puasa, 30 juntang bayar, tiwas kada puasa. Umur tua kada puasa, umur tua kada tahan bayar
sejuntang orang ketiga genggam atau sejuntang orang 10 genggam kekanakan sudah menganak Abdul ya sejuntang ini kan bertahan lagi itu 30 hari 30 juntang tengah juga beling. Nah itu resiko kalau puasa. Aku tentang membayari dari duitnya anak membiayakan anak punya anaknya duit, punya anaknya ada duit, kayak naik itu ya sampai ke duit. Lain orang gering nang ada diharap sembuh. Ujian dokter piani menurut ilmu kedokteran seminggu lagi mati. Itu kan bapak itu bayar fidyah. Kada wajib mengqadha, itu kada wajib mengqadha cuma bayar fidyah. Munnya orangnya gering kan tapi diharap sembuh. Nah ini mengqadha lainnya cuma kada bayar fidyah. Sesudah bulan Ramadan wajib mengqadha apabila sehat orangnya. Jadi dokter piani insyaallah sehat aja. Asabian bujur minum obat rutin, diminum obat rutin. Seminggu ampih. Berarti seminggu itu tak puasa. Nah, kayaknya sesudah bulan Ramadan seminggu puasa. Nyaman kumpul orang banyak juga kalau puasa lah, seorang anak locot juga orang makanan seorang ada. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini jangan sampai kita diberikan oleh Allah Ta'ala badan yang sehat cuma ada puasa. Wa qala Rasulullah dan lagi sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhir lailatin min Ramadan," apabila adalah di akhir bulan Ramadan. Malam tadi kala malam 29. Apabila esok kada hari raya berarti genap 30. Berarti malam esok terakhir. Apabila hari Sabtu hari raya. Apabila esok hari raya umat Muhammadiyah berarti malam tadi terakhir. Nah bagusnya kan kayak apa? Umat Muhammadiyah kamu pemerintah. Nah kalau ulun pribadi ulun umat pemerintah. Ya pemerintah Sabtu, ya pemerintah Jumat. Kenapa? Karena mereka pakai alat. Di terhubung mobilnya timbulkan ada bulan, kelihatan bulan, berarti hidup. Apabila ada kelihatan, berarti genap 30 puasa Sabtu hari raya. Kada betah salah itu yang orang pakai alat, pakai hitung bisa salah. Orang ahli Sabtu bisa salah menghitung. Pian dia menghitung juga bisa jauh masalah, menghitung bisa lebih bisa kurang. Jadi punya pakai alat tuh jarang salah. Bilang kada ada yang salah istilahnya. Kenapa? Seumpama inya menurukung tuh tak salah berarti kada kelihatan. Apabila kada kelihatan genap sudah 30. Karena ujar Nabi berpuasa itu melihat bulan, bahari raya pun melihat bulan juga. Apabila bulan kelihatan, hari raya tak hidup berarti 1 Syawal. Kadang ngalih ada. Pemerintah jelas sudah pemerintah ini bukan nabi pintar ini kumpulannya ahli-ahli. Nah alim-alim kumpulannya rapat gitu. Kadang ada pintar bukan pemerintah bukan pintar. Ujar Nabi kita dan apabila telah berakhir bulan Ramadan, di akhir daripada bulan Ramadan, apa yang terjadi penghabisan bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaika, 7 lapis langit menangis, 7 lapis bumi menangis, semua para malaikat menangis. Dan kita dari kada mendengar, caranya kita mendengar mungkin ada nasiuk karena nyaringnya menangis daripada malaikat. Alhamdulillah Allah kada mendengarkan nangis mereka itu. Malam tadi terakhir, seumpama malam tadi terakhir itu langit 7
lapis langit menangis, 7 lapis bumi menangis, para malaikat menangis. Kenapa jadi menangis? Musibatun li ummati Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad mengalami musibah yang sangat besar. Jadi nang kana musibah umat Nabi Muhammad nang menangis malaikat, bumi dan langit. Semestinya kita nang menangis. Berakhir bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan, semestinya kita nang menangis. Ada ini kada kita nang kana musibah, kehilangan bulan Ramadan, langit dan bumi dan malaikat nang menangis. Kasihan lawan kita ditinggalkan bulan Ramadan. Qila ya Rasulullah, ada orang bertakun lawan Rasulullah, ayu musibatin hiya, apa juga musibah itu wahai Rasulullah? Mengapa barang musibah yang menimpa umat Rasulullah sehingga para malaikat menangis, bumi dan malaikat langit menangisan? Apa barang musibahnya? Lalu Rasulullah menjawab, Dhihabu Ramadan, telah pergi bulan Ramadan, telah habis bulan Ramadan. Jadi menangis karena bulan Ramadan telah habis. Lalu menangis langit dan bumi malaikat. Fa inna da'awati fihi mustajabatun, maka sesungguhnya doa-doa pada bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Was-shadaqati maqbulatun, dan sedekah diterima oleh Allah. Orang yang beramal baik, sembahyang sunat, pahalanya nang kaya sembahyang wajib. Bersedekah sunat nang kaya sedekah nang wajib. Wal hasanati mudha'afatun, dan kebaikan-kebaikan berlipat ganda. Apapun kebaikan-kebaikan digandakan oleh Allah. Wal azaba madfu'un, dan siksa ditolak. Fa idza baqatis samawati wal ardu li ajlina, maka apabila menangis 7 lapis langit dan 7 lapis bumi karena umat Nabi Muhammad, panahnu ahaqqu bil buka, maka kami nang terlebih berhak menangis. Jadi ujar para sahabat, ma'anu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lamunnya malaikat itu menangis, lamunnya bumi itu menangis, lamunnya langit itu menangis, karena Tuhan kita kehilangan bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, semestinya kita nang berhak menangis. Aturannya kita nang menangis benar karena kita nang kehilangan, bukan malaikat nang kehilangan, bukan langit nang kehabisan daripada bulan Ramadan. Aturannya kita nang menangis benar. Oh, itu dari para sahabat nang itu. Jadi kita ini karena musibah yang besar, yaitu habisnya bulan Ramadan. Musibah yang besar itu amal ibadah yang luar biasa hilang. Kada kawal lagi beribadah bulan Ramadan. Maksud hilang itu kada kawal lagi beribadah bulan Ramadan yang pahalanya itu sangat luar biasa. Jadi musibah itu sebenarnya kita misalnya kehilangan duit, musibah halus itu kita kehilangan kendaraan halus juga, musibah lapang-lapang ke arah masalah dunia, menikah rusak, itu musibah yang halus. Sebenarnya musibah yang besar itu tidak lain adalah kita ada kawal ibadah. Nah itu musibah yang sangat besar. Sembahyang kada kawal, arti kada kawal kulir sembahyang, tak tutup hati hendak sembahyang. Hendak puasa kada kawal, tak tutup hati hendak puasa. Hingga kada puasa, tak tutup hati. Hendak tarawih, tak tutup hati kada hendak tarawih. Tiap tahun kulir tarawih, kada hendak tarawih. Nah itu sebenarnya musibah yang sangat besar itu adalah diri kita ini diliputi dengan nafsu. Nafsu itu sukanya nang nyaman-nyaman, nak senang-senang, beradabian, itu nafsu. Untuk ke arah nang seperti sembahyang, puasa, itu nafsunya kada hendak benar. Orang nang diliputi nafsu, inya kada sanggup beribadah. Nah itu adalah musibah yang sangat besar, di hati kada tergerak untuk beribadah kepada Allah.
Itu musibah yang besar. Hilangnya sifat sabar, hilangnya rasa syukur di hati, itu musibah yang sangat besar. Dan nikmat yang sangat besar orang yang ditambah-tambah Allah rasa syukur. Hari ini dapat duit segini, alhamdulillah, syukur banget. Itu namanya disebut dengan nikmat yang sangat besar. Rasa syukur ditambah oleh Allah. Lima yang qati'u anna, bagi sesuatu yang putus daripada kami, min hadhil fadaili wal karamat, daripada kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan pada bulan Ramadan. Habis sudah, putus kelebihan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, itu yang menyebabkan musibah itu sangat besar. Fa'ayyu musibatin Allah, maka apa juga musibah yang lebih besar min hadhi Ramadan, daripada perginya bulan Ramadan. Nah, jadi ujar Nabi kita seakan-akan sini berucap kada ada lagi musibah yang paling besar selain kita ditinggalkan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu terkumpul berataan kebaikan. Hilang kebaikan yang terkumpul tadi, itu musibah yang sangat besar. Contoh, pian diisi rumah, lalu pian tulang. Nah, ketika pian tulang boleh hilang kendaraan jenang hilang. Sadih dari pian sadih, cuma kendaraan hanya hilang. Sebuting pian tulang misalnya kejauh, sekali boleh kendaraan hilang, amas hilang. Kedua kali kalau sedihnya, cuma masih banyak tinggal, rumah masih ada, motor masih ada, kendaraan jalan masih hilang, TV masih lengkap, duit masih lengkap. Nah, sekarang pian misalnya tulak, di rumah pian kendaraan, di rumah pian motor, di rumah pian duit banyak, di rumah pian banyak pangkas, kulkas, lemari, macam-macam baju, lengkap berataan. Pian kulit jadi aku berataan. Maka harta pian tadi habis berataan. Ayo kayak apa sedihnya? Di bangka utang pulang begini. Nah, semacam itu juga di bulan Ramadan tak kumpul berataan kebaikan, lalu bulan Ramadan habis, seakan-akan saberataannya kita tinggalkan kebaikan tadi. Jadi nang apa kita berbuat kebaikan saya itu bang dan kita ulihi di bulan Ramadan. Kelebihan-kelebihan lainnya habis sudah. Maka oleh sebab itu seandainya ujar Rasulullah, umatku itu mengetahui tentang karamat kelebihan bulan Ramadan, maka dia mencita-cita satahunan bulan Ramadan. Satahunan bulan Ramadan. Karena luar biasanya keistimewaan dan kelebihan daripada bulan Ramadan itu. Nah, di situ kita baca sedikit nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sepantasnya perlu pula diketahui bahwasanya membaca qasidah ini, qasidah burdah, jika ingin terasa manfaatnya, baik qasidah burdah atau maulid al-azhar atau maulid al-habsyi, hendak terasa manfaatnya, maka harus mengamalkan tata tertibnya, yaitu harus dibaca dalam keadaan mempunyai wudu serta menghadap kiblat. Bagi yang menghadap kiblat, lamun kaya ulun memimpinakan kayak ini kada perlu menghadap kiblat. Kemudian tanyakan sedikit menghadap kiblat dan berharum-harum serta membacanya harus fasih. Nah, ini adabnya. Serta membacanya harus fasih. Namun yang membaca burdah belajar dulu yang hurufnya supaya fasih, supaya apa yang dibaca itu malaikat datang. Apabila hurufnya salah banyak, berpaling malaikat. Huruf dha atau jadda, berpaling malaikat
ulama supaya terasa manfaatnya itu membacanya harus fasih. Yang jelas dulu lah tukang pimpinannya harus fasih. Jangan huruf sama bacaan, huruf jazak kayak huruf Allah mirip-mirip. Jadi huruf itu jelas, harus jelas dan paham tentang maknanya. Luar biasa, apalagi tukang bacanya ini paham akan maknanya. Makanya ujar ulun orang yang membaca salawat itu akan terlihat khusyuknya apabila dia membaca maknanya paham. Apabila membaca yang ada paham, ia sambil mengatik HP. Kawan membaca rawihnya mengatik HP dulu. Kawan membaca syairnya pandiran dulu. Nah ini ngarannya kada khusyuk. Kenapa jadi kada khusyuk? Karena yang kada paham nang dibaca. Kenapa jadi mengatik HP? Kenapa jadi kepandiran? Karena sudah jadi tak biasa. Dianggapnya masjid itu seperti di atas jembatan. Dianggapnya masjid itu seperti di jalan-jalan. Karena di jalan-jalan ini sukanya bepandir, di atas jembatan sukanya, lalu tak bawa pada dalam masjid bepandir. Karena di jalan-jalan itu sukanya bergaya-gaya, lalu tak bawa ke masjid bergaya-gaya. Jadi kebiasaan itu jangan dibiasakan. Apabila dibiasakan, ia sampai ke masjid bergaya, sampai ke masjid bepandiran. Orang berwirid bepandiran, orang menyalawat bepandiran. Kebiasaan yang ada bagus. Kebiasaan yang bagus itu adalah orang yang kawal menahan kada bepandir di ketika beribadah. Artinya menempatkan tempat pada tempatnya. Bepandir itu tempatnya di luar, bepandir tempatnya di jalan, bepandir tempatnya di atas jembatan. Kalau sudah masuk masjid, kantuk mentung khusus baca salawat. Apakah zikirkah, wiridkah, itu khusus tempatnya masjid. Jangan digabung-gabung, di jalan dia di masjid dia di jalan. Nah ini menampakkan biar orangnya berilmu, biar orangnya alim, tapi masjid diulah tempat bepandir. Orang menyalawat bepandir, itu kada alim ngarannya. Biar 10 pesantren tinggi, biar 10 tahun 10 pesantren masuk ke masjid bepandir. Nabi kita kalau melajarilah, Nabi kita melajari apabila tarawih itu orang menyalawat sahut. Kawan tak mandiri jangan hirangi. Maaf jatuh apabila masuk masjid sudah ada kawal lagi urusan pandir. Mana nak pandir dengan Allah? Kalau dia sudah di dalam masjid stop pandir. Orang bersalawat sahut. Nah itu adab-adabnya masuk ke dalam masjid. Jangan sampai sembahyang itu sambil bergaya-gaya, sambil tertawaan. Lain kanan umur di bawah 5 tahun, inya kada mumayyiz, inya kada tahu baik lawan jahat. Kanak-kanak, kamu umur 7 tahun naik ke atas, itu pintar sudah. Umur di bawah 5 tahun itu kadang-kadang tahi diajaknya, kada tahu. 7 tahun itu pintar sudahnya kau membedakan antara baik lawan buruk. Nah itu kita berkewajiban menakur apabila inya bepandir kada menyambut bersalawat. Apalagi imam sudah tumpung baca Fatihah masih aja butuh tujuan. Nah ini makanya baik kada usah ke masjid, baik begadang di jambatan sana situ daripada sambil bergaya-gaya di dalam masjid mengganggu orang jadinya. Jadi ujar para ulama membaca salawat kurda atau salawat yang lainnya namanya awak paham tentang artinya supaya hati mengatakan artinya lalu timbul khusyuk. Ada salawat lagi mengantik apa namanya mengantik
HP kada sawat lagi, hendak pandir kada sawat lagi. Dia kayak sekongkol tuh apabila beradaptasi mulai sudah kada ada lagi orang yang mengikuti HP, kada ada lagi orang yang mengatik tasbih. Ada kita di sini lah orang membaca sambil mengatik tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Baik besar mendengar orang membaca, baik di rumah juga lah atik tasbih itu. Jadi apabila sudah pulang ke masjid mendengar orang bacaan tasbih buat dengan tong, jangan lagi mengatik tasbih karena niatnya hendak mendengar hadis-hadis Nabi, hendak mendengar kitab-kitab yang dibaca para ulama. Menjista'lim lamun guru bakris ini sarek bener dia waktu situ bacaan ada nama atik tasbih sarek bener saja atau membaca apalagi kemandir mau sarek bener itu guru bakris itu di sini baik di rumahnya juga benar atau pembacaan untuk kemandir. Namun anak-anak kita dari tahunnya anak-anak ngarannya anak-anak lamunnya sudah umur 7 tahun tuh kenal sudah mumayyiz sudah ngarannya layak anak-anak ini mumayyiz tahu sudahnya. Kemudian ada di sini HP katik HP katik YouTube tenang lihat beradaptasi berusaha umur tuh kayak beradaptasi pegawai harus kalau masuk kada menang paling ada. Apabila paling ceramah itu saja. Ceramah sih paling apa? Ceramah sih baca kitab. Apabila nya beradaptasi sih untuk sih mahayati nang dibaca. Karena orang membaca hadis itu Rasulullah hadir, lamunnya orang berhasil ini berpandiran, kada karuan. Nabi kita ada hadir jadinya publik. Nah itu adab-adabnya orang yang membaca sholawat dan paham tentang artinya dan harus diiringi tiap-tiap satu bait dengan sholawat beliau yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Maulana Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan sebenarnya baca programnya baca sampai karena diselingi dengan Maulana Shalli wa sallim. Jadi itu punya diselingi pakai harus kalau sebenarnya tuntung panjang Maulana sekali dari saya Maulana Shalli wa sallim. Nah ada yang mengurangi di buku baik hanya Maulana Shalli wa sallim dari iman abada. Jadi seperti burda tuntung paling 10 kali baca itu. Ada juga yang orang yang rajin ibadah ini sebaik baca Maulana Shalli sebaik baca. Jadi kalau sebenarnya itu istilah benar gitunya bukannya itu. Tetapi jika merasa sulit mengulanginya tiap-tiap bait maka hendaklah dibaca sholawat itu tiap-tiap pasal. Nah ini kita rajin baca pasal sekali membaca Maulana Shalli hanya disambung burda pula supaya jangan awas benar, supaya jangan merasa bosan karena kita pun terancam makin bosan. Di masjid misalnya majlis taklim semingguan gurunya itu aja bosan akhirnya. Kecuali gurunya berganti-ganti. Nah kayak masjid raya Sabil Muqtadin itu berganti-ganti itu. Berganti-ganti. Malam guru si semingguan bacaan aja. Jadi suka pilih guru kata guru ini hadirnya, aku kata guru ini hadirnya. Semingguan nggak bertahan lagi itu. Kamunya sawat nang kada tahu juga lainnya. Nah itu dituntut Tuhan di akhirat. Itu kan semingguan majlis taklim sawat salah langsung berdiam. Nah itu pada awalnya itu menjawab kayaknya berarti kurangnya jadi apa kadangnya menuntut ilmu masalah semingguan tuh ada kita di sini seminggu sekali malam Kamis
Hari Jumat sekali, berarti kan 2 kali dalam seminggu. Namun anak ditambahi misalnya seminggu itu 4 kali, duitnya ada. Duitnya tapi ada, kecuali ada donaturnya yang suki. Nah ini dananya kesan menstabil. Misalnya nih, sebulannya misalnya 10 juta. Itu kawannya tiap malam menstabil. Karena menggulunya jauh, itu memerlukan ongkos. Paling kadang ya para minyak sidin dan jauh. Nah menggulunya para kaya orang ini kan kada bayar ongkos, mengapa ada? Kada bayar ongkos kan ada jadi masalah juga. Pokoknya turun salamlah sampai langkah rasa saja bang. Kita nyaman sedikit. Menjauh itu kadang-kadang hujan ya sudah betul, apalagi hujannya lambat. Jadi parak ini istiqomah kita nyaman sedikit, kita nyaman karena parak. Dan alangkah lebih bagus lagi ditambahi sesudahnya ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana wa ufir lana Allah ya wasi'al karam. Nah bagus benar itu, walaupun artinya itu luar biasa kalau diartikan. Karena doa ini mencakup segala hajat dunia. Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana wa ufir lana Allah ya wasi'al karam. Nah itu mencakup segala hajat dunia dan akhirat. Di dalam dunia seperti sihat, orang baca burdah itu diberikan Allah Ta'ala kesehatan. Sihat itu dua, bisa sehat hati, bisa sehat badan. Jadi kita ini dua isi jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Raga Allah, jiwa ya hati. Nah dikehendaki di sini sehat hati, apalagi sehat badan, bagus badannya sehat, hatinya sehat pula. Hati nasihat itu kayak pegara hati nasihat. Hati nasihat itu adalah hati itu sukanya beribadah sehat. Di hatinya hendak beribadah, jadi hati hendak beribadah itu menunjukkan hati sehat. Hati yang kada sehat, ia beribadah pada ampun. Nampak kurang sehat, ya kulir. Nah kulir beribadah itu kurang sehat. Jika kita rajin awak menjadi orang sehat juga kulir beribadah. Hati itu juga hati yang bila kada sehat, ya seperti itu. Panjang umur, walaupun umur handap tapi berkah. Ini umur itu sebenarnya ada masalah panjang, ada panjang. Yang penting berkah. Imam Ghazali umur kada panjang, Imam Syafi'i umur kada panjang, tapi di hati keberkahannya. Umur sidin 50-an lebih aja, tapi nang kaya umur 1000 tahun. Keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi umur itu biar kada panjang asal berkah, apalagi umur panjang misalnya. Itu luar biasa lagi. Di dalam taat kepada Allah umur panjang, tapi di dalam berbuat taat dan kepada Rasulnya. Jadi orang yang membaca sholawat, membaca burdah itu umurnya berkah, hatinya selalu hendak berbuat taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kebahagiaan keluarga, luas rezeki nyaman, kada tahu hutang, luas rezeki. Lamunnya tahu hutang kan, nah tahu hutang itu artinya kalau orangnya ketujuh sembahyang tapi tahu hutang, nah itu cobaan daripada Allah, dicoba Tuhan barangnya. Hasil maksud apa yang dicita-citakan, hasil yang dicita-citakan, jauh daripada selamat dan bebas dari kesulitan, baik kesulitan dunia ataupun kesulitan akhirat. Ampunan Allah dan rahmat Allah, ridha Allah dan karunia Allah dari mulai wafat sampai terusnya sampai ke negeri akhirat. Nah cuma dengan syarat tadi membacanya itu tadi khusyuk, jangan berpandir, jangan bergayaan. Nah itu adabnya.
orang salawat berwirid sama juga. Orang berwirid jangan memandir, baca wirid bagus-bagus. Jangan sampai memandir mengganggu orang. Karena ada ancaman-ancaman dari ulama, tanda orang itu mati kada beriman. Tanda orang itu mati kada beriman apabila berwirid berpandir. Apabila orang berbacaan berpandir. Tanda ciri orang itu mati kada membawa iman. Jadi apabila sudah berwirid, nah itu jangan sampai lagi berpandir. Apabila sudah sholat ditegakkan, jangan lagi bergaya-gayaan. Khususnya dulu bagi yang umurnya 7 tahun ke atas. Kalau sudah umur 15 tahun sampai masih saja bergayaan, nah itu berarti masih umurnya itu kekanak-kanak katanya itu. Ada umur 50 tahun tapi bergayaan sembahyang, kepandiran sembahyang. Berarti umur segitu hanya 5 tahun. Ada 50 tahun, 5 tahun aja umurnya. Artinya apa? Hina di sisi Allah. Hina. Umur hanya tua tapi sifat masih kayak kanak-kanak. Artinya hina di sisi Allah. Ya dalam berbahagia hajat kali ini masalah. Ayat bagi hajat itu ya. Misalnya harapan berwirid, ada datang kawan yang jauh, cukup beberapa kata yang dipaham. Ada apa datang? Hanya datang tadi, stop dah. Atau ada tahi cacat, stop, selesai. Jangan berhenti. Ada apa datang? Kawan siapa datang? Bapak datang, mobil kamu menggerakkan. Kayak di sana harinya hujan kada datang. Berhenti jadinya. Kayak pekerjaan sana, oh ini bina nyaman kan? Lalu berhenti itu pandir, kurang berhenti. Kurang sembahyang. Nah ini yang diancam oleh para ulama, sangat ditakutkan. Sudah jadi kebiasaan, sangat ditakutkan mati itu kan ingat bahwa Allah atau mati itu bisa dicabut iman. Nauzubillah min dzalik. Hingga di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga Allah panjangkan umur kita sampai tahun yang akan datang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan dosa mama abah kita dan dosa segala orang-orang Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Be